Yo bro semua, selamat datang kembali di channel YouTube Bang Willy. Gimana nih kabarnya bro semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Oke bro, jadi di video kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya dalam penggunaan kompor Gen 200 yang sudah saya pakai kurang lebih 1 bulan ya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mau kasih tahu ke kalian kalau video ini saya buat berdasarkan dengan pengalaman pribadi saya dan juga opini pribadi saya. Jadi buat kalian yang punya opini sendiri, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ya, biar kita bisa diskusi bareng teman-teman yang lain. By the way, saya juga udah bikinkan untuk video bongkar dari kompor Gen 200 ini. Kalian bisa cek videonya di channel YouTube ini bro. Oke, gimana kalau langsung kita masuk aja ke pembahasan kompor Gen 200 ini ya. Oke bro, jadi kita akan mulai dari hands feel-nya terlebih dahulu ya. Kompor Gen 200 ini merupakan box mod yang punya hands feel itu oke banget ya, dan juga sangat bersahabat dengan tangan. Sejak pertama kali saya unboxing atau saya bongkar kompor ini, saya udah merasakan kalau memang hands feel-nya itu enak ya. Punya bentuk balok, kemudian di bagian keempat sisinya juga dia dibuat melengkung. Pada bagian tepian dari kompor ini dia dibuat tidak bersudut ya, agar pada saat kita ngegrip kompornya, tangan kita itu tetap nyaman cuy. Selama pemakaian saya kurang lebih dari 1 bulan, tangan saya itu sangat dimanjakan dengan bentuk dari si kompor ini ya. Jadi bisa saya simpulkan kalau hands feel dari kompor Gen 200 ini benar-benar ergonomis cuy. Oke bro, selanjutnya kita bakal bahas untuk segi materialnya. Untuk kompor Gen 200 ini dia memiliki material polikarbonat. Secara sih kalau menurut saya, walaupun kompor ini dia tidak menggunakan material dari metal, tetapi material dari kompor ini tetap terasa bagus dan juga dikerjakan dengan sangat rapi. Material polikarbonatnya itu tidak terasa murahan sama sekali. Kemudian material polikarbonatnya dari kompor ini juga dia dilapisin kayak material sejenis karet gitu, yang memberikan hands feel yang berkarakter dan juga grip yang maksimal ya. Selama pemakaian saya kurang lebih dari 1 bulan, saya sering banget ngejatuhin ini kompor, mulai dari jatuh ke permukaan karpet, kayu, dan juga keramik. Tapi kompornya sih masih aman-aman aja ya. Materialnya juga kalau menurut saya ini kokoh dan juga kuat gitu ya. Cakep lah. Selanjutnya kita bakal bahas untuk desainnya. Kompor Gen 200 ini adalah sebuah box mod dengan bentuk balok yang memiliki desain four-ported atau desain titik-titik yang memenuhi kedua panel sampingnya. Desain four-ported ini juga berfungsi untuk menyamarkan sidik jari agar tidak terlihat, dan juga tampilan kompor ini tetap terlihat bersih ya. Kemudian di bagian panel samping dari kompor ini juga terdapat logo Avenger yang berada di bagian tengah kompornya. Selama saya menggunakan kompor Gen 200 ini lebih dari sebulan, kurang lebih sebulan, desain perforated ini benar-benar membantu sekali ya dalam penggunaan saya, karena noda-noda liquid, sidik jari, keringat itu tersamarkan dengan baik cuy. Kompornya juga dia tetap terlihat bersih dan juga tidak cepat kotor. Kalaupun dia kotor juga mudah ya, sangat mudah untuk dibersihkan, karena seperti saya bilang sebelumnya, kalau material dari kompor ini terdapat lapisan khusus yang membuatnya mudah untuk dibersihkan cuy. Pada akhirnya bisa saya katakan kalau desain dari kompor ini simple dan juga elegan, tapi tetap fungsional dan mengedepankan kenyamanan penggunaannya. Dan yang paling penting adalah kompor ini anti fingerprint ya. Enak banget nih buat tangan-tangan yang sering berkeringat seperti tangan saya ini ya. Jadi tetap terlihat bersih dan clean gitu cuy. Oke, selanjutnya kita bakal bahas untuk dari segi button-buttonnya ya. Selama penggunaan saya lebih dari 1 bulan, keempat dari button si kompor Gen 200 ini berfungsi dengan baik ya. Selama penggunaan saya tidak menemukan miss atau button yang tidak berfungsi. Semuanya normal. Kemudian untuk fire button dari kompor ini juga dia terasa solid. Fire buttonnya itu nempel di bodi kompornya dengan baik. Klikinya oke kalau menurut saya. Kemudian untuk button up dan button down dan juga button mode, ketiga button ini juga cukup solid ya. Secara sih untuk fungsi semuanya aman dan juga benar-benar oke banget sih untuk button-buttonnya. Semuanya fungsinya keren lah. Selanjutnya kita bakal bahas untuk display chipnya. Selama penggunaan saya, display chip dari kompor Gen 200 ini berfungsi dengan baik ya. Hanya saja untuk display chipnya ini terasa redup gitu apabila kita pakai di bawah cahaya yang terang gitu ya. Posisi dari display chip kompor ini berubah total ya, dipindah ke bagian samping, atau panelnya itu berubah ya di bagian samping sini cuy. Secara sih jadi lebih mudah untuk monitoring settingan kompor kita. Selama saya menggunakan kompor ini, display chipnya awet ya, belum ada cacat sama sekali. Padahal kompornya ini juga sering banget saya jatuhin ya.
Menunya juga cukup lengkap yang ada di sini di display chipnya. Hanya saja tidak ada indikator baterai dalam satuan persen ya. Jadi kurang detail gitu dalam mengecek status baterainya. Kalau ada baterai dengan status persen itu lebih enak lagi sih harusnya. By the way, saya juga udah bikinkan untuk video fitur dan juga menu-menu yang ada pada kompor Gen 200 ini. Kalian bisa cek videonya di channel YouTube ini. Selanjutnya kita bakal bahas untuk bobot dari kompor Gen 200 ini. Untuk bobotnya ini kalau menurut saya cukup ringan. Dia ada di 76 gram ya untuk kompor only. Benar-benar ringan banget sih ini cuy kalau menurut saya. Kemudian untuk bobot kompor ini lengkap dengan satu pengapian dan juga dua baterai adalah 210 gram. Biar kalian dapat gambarannya, untuk bobot botol sirup 60 ml yang full isinya itu adalah 95 gram kurang lebih. Jadi kira-kira kalau dihitung-hitung untuk bobot kompor ini ketika sudah siap pakai, hanya seberat membawa 2 botol sirup 60 ml plus 20 gram. Ya masih tergolong ringan lah kalau menurut saya. Nggak nambah-nambah beban bawaan di tas gitu. Selanjutnya kita bakal bahas untuk cat dari kompor ini. Untuk Gen 200 ini dia memiliki cat yang lumayan bagus ya. Ketika pertama kali saya bongkar, catnya itu terlihat rapi dan juga baik ya. Catnya ini teraplikasi dengan sangat detail dan oke. Kebetulan di sini saya mendapatkan yang varian silver ya, dan silvernya ini kalau menurut saya juga keren banget ya. Selama penggunaan saya lebih dari 1 bulan, tentunya ada beberapa bagian yang lecet gitu ya, dan juga ada cat yang sedikit mengelupas karena bekas benturan cuy. Kalian bisa lihat di sini untuk gambarnya ada beberapa lecet yang saya temukan pada bagian dasar dari kompor ini. Secara sih selama pemakaian saya, catnya ya punya kualitas yang cukup baik, tidak pudar selama pemakaian singkat saya. Catnya juga hanya terkelupas ketika terjadi benturan atau kompornya jatuh gitu ya. Untuk pemakaian 1 bulan sih belum ada yang mengelupas parah cuy. Jadi masih ya cukup oke lah kalau buat saya. Selanjutnya kita bakal bahas untuk bagian backdoor baterainya. Untuk Gen 200 ini dia memiliki backdoor baterai yang cukup presisi. Ketika jempol saya mendorong-dorong bagian backdoor baterainya, ini terasa solid dan tidak goyang-goyang sama sekali. Kemudian apabila saya menempelkan tangan saya full ya dan mendorong-dorong dengan keras, baru bagian backdoor ini terasa sedikit bergerak cuy. Untuk pemakaian sehari-hari sih kalau buat saya untuk bagian backdoor baterainya sudah cukup oke lah ya. Tidak ada bunyi-bunyian aneh yang mengganggu ke telinga kita. Nah jadi ya aman lah kalau dicari-cari baru bunyi gitu ya. Kemudian untuk magnet pada bagian backdoor baterainya ini dia punya kualitas yang oke. Dia nempelnya kuat ya dan juga tidak mudah lepas. Kecuali jatuh ya, kalau jatuh dia pasti lepas gitu. Secara sih untuk fungsinya semua untuk bagian backdoor baterai ini ya aman lah kalau bisa saya bilang ya. Selanjutnya kita bakal bahas untuk segi tembakannya ya. Jadi untuk performa tembakan dari kompor Gen 200 ini buat saya nembaknya itu udah lebih dari cukup ya buat dipakai harian. Nembaknya itu ada di kelas medium to high kalau bisa saya bilang ya. Nembaknya enak, cepat, stabil dan juga bisa dibilang galak sih. Kemudian Axon chip ini juga dia punya profile, jadi bisa diatur mau soft, normal, high itu juga bisa disetting dan disesuaikan pada kompor ini. Saya sendiri cukup enjoy ya memelihara kompor yang satu ini. Jadi untuk tembakannya bisa saya simpulkan kalau kompor ini punya performa yang baik selama penggunaan saya cuy. Kemudian suhu dari kompor ini juga selama pemakaian kasual saya, kompor ini tidak saya temukan panas yang berlebihan ya. Kalau digeber di chains pun juga paling mentoknya dia hangat-hangat aja ya body kompornya. Tidak sampai overheat ya. Oke bro, overall untuk kompor Gen 200 ini selama pemakaian saya puas ya dari sisi performanya, fitur chip, material, desainnya ya. Buat saya ini kompor 2 baterai yang patut dilirik. Kompor ini bukan tanpa kekurangan ya. Tentunya ada beberapa kekurangan dari kompor ini. Salah satunya ada pada tampilan menu utamanya yang kurang informatif kalau menurut saya. Masih informatif yang seri terdahulunya. Intinya sih tidak ada kompor yang sempurna ya untuk semua orang. Silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Oke bro, jadi seperti itu ya untuk pengalaman saya penggunaan kompor Gen 200 selama kurang lebih ya 1 bulan gitu ya. Semoga dengan adanya video ini bisa sedikit menambah referensi kalian. Terima kasih buat bro-bro yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media saya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.